saat ini itu semuanya terlalu banyak melibatkan perasaan. Jadi akhirnya numpuk di sini. Nah di sini tuh numpuk, akhirnya overload, nggak kuat, akhirnya ngefeknya ke fisik. Kalau buat daun ke pusing, kalau buat waktu kan sering tegang gini ya, akhirnya ke pikiran. Paham dulu kan sampai di sini. Dia lebih mengenal dulu diri kita, jadi bisa menerapi dari mana sebabnya ya. Kalau nerapi mah gampang, kalau nerapi selesai sembuh, tapi apakah setelah itu nanti kambuh lagi kan? Gak ada gunanya, ini jadi untuk jangka panjang, jadi butuh ilmu ini gitu loh. Ya, Bapak sama Mbak Uci butuh ilmu ini, karena agar ini bisa jangka panjang menerapi diri sendiri. Karena orang yang punya keluhan seperti Bapak sama Mbak Uci ini harus menyadari keadaan diri seperti apa. Jadi ketika itu mulai lagi kita melibatkan perasaan, jadi punya skill untuk bisa meng-cancel sekarang. Beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya karena nggak paham kan ya, karena nggak paham ternyata sebegitu kuatnya. Karena kita salah gitu ya, merespon segala yang kita dengar, kita lihat, kita rasa itu kita salah merespon, akhirnya numpuk di sini karena kekuatannya 90%, dia akhirnya tubuh ini nggak kuat gitu loh. Jadi tubuh kita itu sebenarnya korban dari kesalahan berpikir kita gitu loh, ya. Makanya kalau ini diteruskan sama aja dengan menghancurkan hidup Bapak sama bawah sendiri. Jadi kita mau bahagia atau tidak itu sebenarnya bukan karena apa yang kita alami, bukan karena orang ngomong apa, bukan karena kita mendengar apa, bukan, tapi kita sendiri yang mengizinkan diri kita menderita. Kalau diri kita bisa cancel, bisa merespon dengan baik, bisa merespon dengan melapang dada, akhirnya kan perasaan tidak terlibat, nggak jadi masuk ke sini Mbak. Tetap di sini ada itu kuatnya cuma 12%, karena kuatnya cuma 12%, sebentar juga lupa ini, sebentar juga hilang dan nggak akan berefek kepada fisik kita. Fisik kita nggak akan ikut menderita hanya gara-gara salah berpikir kita gitu. Jadi bukan besarnya tekanan, bukan besarnya masalah, bukan besarnya perlakuan orang pada kita, bukan itu yang menjadi penentu kita stres atau khawatir atau tidak, bukan. Jadi yang bisa sih kita salah merespon. Paham ya sampai situ ya? Nah, karena kita salah merespon. Nah itu penting banget diketahui sama semua orang. Banyak sekali orang yang sudah keliling sampai ke psikiater, psikolog, tapi nggak dijelaskan seperti ini. Bolak-balik kampus sampai ke umur hidupnya tetap stres. Ya sembuh sebentar stres lagi karena nggak paham apa sih yang terjadi dalam diri aku gitu loh. Nah kalau misalnya terjadi, ya sudah paham begini, nanti baru sama akan bisa menerapi diri sendiri gitu loh. Nggak butuh orang lain, akan secara mandiri bisa menolong perasaan kita sendiri gitu loh. Bisa menolong belajar untuk membahagiakan hidup sendiri. Kalau hidup kita bahagia, hidup kita senang, penuh kesyukuran sama Allah ya, sudah punya anak, suami mau mendampingi padahal kondisi kita senang begini gitu ya. Kadang-kadang katanya bawa suaminya sampai suaminya nggak jadi berangkat kerja ya kalau lagi bingung. Nah sampai seperti itu kan, masih sabar, anak-anak masih kecil-kecil. Jadi alasan besar untuk bisa sembuh itu harus kuat dulu dalam diri. Bahwa alasannya besar untuk ingin sembuh, berniat mau sembuh. Karena inamal amalu biniat ya, apa yang kita dapatkan itu nanti ya kesembuhan atau sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau niat kita kuat, insya Allah pasti akan sembuh. Selama ini juga yang terapi kesini ya, saya jelaskan seperti ini juga akhirnya sembuh gitu loh. Karena apa? Karena dirinya sendiri sudah jadi dokter buat dirinya sendiri, dia kan perlu lagi orang lain, dokternya sudah paham gitu loh. Nah, sampai di sini paham ya? Nah kalau sampai di sini sudah paham, jadi kita juga kembali sama Allah, hidup mati kita dalam genggaman Allah. Kita mau sehat mau sembuh yang menentukan Allah. Pada saat kita sakit juga, pada saat waktunya sembuh kita akan sembuh. Kita kan semua jadi tenang kan kita kan, gitu loh. Kenapa kita sering khawatir dan cemas? Karena kita selama ini mengandalkan pikiran kita sebagai manusia yang sangat terbatas, kita belum melibatkan Allah. Jadi di dalam diri kita itu kan bukan cuma badan aja ya, kita kan ada akal, ada pikiran, ada juga ruh karena kita masih hidup ya. Kalau kita udah mati kan ruhnya kita nggak bisa sama Allah ya, terus kita jadi cuma seobok daging yang jadi bangkai sebelum sebentar lagi gitu ya. Nah karena ada unsur-unsur itu yang dalam diri kita, nah
segala keluhan baik di perasaan atau di fisik itu sebenarnya pesan, itu sebenarnya kode ya dari Allah untuk kita. Sayang jangan digeser-geser. Oh jangan Pak geser. Itu pesan dari Allah buat kita bahwa ada kebutuhan yang ada dalam diri kita tuh yang belum terpenuhi. Makanya ada keluhan gitu loh. Perasaan ruh kita itu kan datang dari Allah dan kembali pada Allah. Jadi sebenarnya ruh kita itu nggak bisa terpisahkan dari Allah. Maka ketika kita jauh dari Allah pada saat mau sholat misalnya gitu ya, kita tidak pernah melibatkan Allah, kita tidak mau dekat dengan Allah, itu ruh kita itu berontak gitu loh, demo berontak, demo, dan demonya itu berupa kegelisahan itu gitu. Jadi ketika kegelisahan itu muncul, itu sebenarnya kode dan tanda bahwa kita itu sedang jauh dari Allah gitu loh. Jadi Allah itu, aku dekat sama aku, seperti kayak gitu, seolah-olah gitu dengan memberi pesan dengan rasa khawatir itu tadi. Karena kan kata Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub ya, bahwa satu-satunya jalan dan mekanisme yang disiapkan oleh Allah untuk membuat kita tenang itu cuma berzikir. Jadi zikir itu bukan cuma di mulut aja gitu, subhanallah, bukan begitu, tapi kita kembali pada hati ini gitu loh. Jadi bukan cuma lisan kita saja yang berzikir, tapi perasaan kita merasa Allah selalu terlibat di dalam apapun urusan kita, pikiran kita yakin, perasaan kita yakin sama Allah bahwa Allah tidak akan, sudah janjikan Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi kekuatan hambanya gitu loh. Kalau ujian yang terjadi pada diri saya begini, pada diri Mbak Oka begitu gitu ya, karena itu yang akan kita kuat, yang kita yang bisa kita jalani gitu, kita bisa selesaikan. Kalau yang melebihi itu kita nggak akan kuat gitu. Makanya masalah setiap orang berbeda-beda karena kekuatan Allah sangat berbeda-beda gitu loh. Ya paham ya? Jadi itu kan dasarnya itu, karena itu fondasi gitu loh. Mau berobat model apapun kalau ini tidak dipahami tidak akan jadi sembuh gitu. Karena ini basic gitu ya. Kalau misalnya bangun itu fondasinya gitu, kalau fondasinya nggak kuat gitu ya, ya bangun ada angin sedikit ya ambruk lagi, dibangun lagi ambruk lagi gitu. Ya paham ya. Nah jadi itu dilakukan dulu, jangan dulu fokus kepada pusingnya, ya. Bagus. Nah ketika pusingnya itu coba relaksasi. Apa yang terjadi dalam diri kita pada saat kita pusing sebenarnya ya? Pertama, biasanya nih dari pengalaman dari kasus yang saya tangani dan saya belajar gitu ya, saya belajar saya dapat sertifikat yang gelar gitu ya, karena karena belajar ilmunya gitu ya. Biasanya yang terjadi di dalam diri kita kalau misalnya pusing, ada ketegangan di leher ya, kayaknya ya dua-duanya ya, sering ada ketegangan di leher. Nah biasanya ketegangan di leher itu karena syarafnya itu nyambung ya dari otak, biasanya itu langsung pusingnya kumat, ya enggak? Ya, kayak gitu kan? Pertama dari leher dulu kan? Nah itu biasanya yang kayak gitu, kenapa leher kita sakit? Berarti leher kita itu dalam kondisi yang tidak rileks, masih ada ketegangan di dalam diri kita. Nah jadi pada saat ketegangan, untuk merileksan itu juga dengan cara tarik nafas panjang ya, tarik gitu, tahan sebentar, terus dihembuskan lagi ya, sambil matanya terpejam, sambil hati dipasrahkan bulan-bulan sama Allah. Coba rasakan, cukup itu saja dulu resepnya gitu ya, dan rasakan sendiri, karena itu adalah jalan untuk menurunkan frekuensi gelombang otak kita dan melonggarkan atau merilekskan otot-otot yang tegang. Nah ketika sebenarnya kalau ada otot tegang itu juga itu kayak pesan juga gitu buat kita, bahwa dipikirkan itu pasti kita melibatkan sesuatu yang sia-sia, yang sudah nggak ada dan sudah nggak terjadi lagi sekarang gitu loh. Tapi kita masih emosinya masih terasa sampai sekarang. Aduh, aku dulu sama punya temen kok sedih banget sih, aku dulu pernah dibully itu dulu gitu. Sekarang itu soalnya begitu sayang sama anak-anak
nih, dengan cara pusing itu sebuah tanda itu kode itu. Jadi tubuh kita tuh sudah demo sama kita, itu yang salah dalam diri kamu kan masih pertahankan seperti ini gitu. Nah itu muncullah itu pusing gitu kayak gitu. Yang pusing itu sebenarnya harus disyukuri. Kalau mungkin bapak sama Mbak Un nggak pusing, mungkin akan seterusnya begini dibiarin, nggak akan berobat. Tapi karena pusing sudah merasa terganggu akhirnya ada dorongan ingin berobat, akhirnya pola berpikirnya menjadi beres. Karena pola berpikir beres itu modal untuk seumur hidup sampai tua nanti gitu loh, bukan cuma sekedar menghilangkan pusing saat ini aja gitu loh. Ya paham ya? Jadi kayak ibu kayak gitu sangat berharga buat hidup gitu loh. Bisa kita turunkan juga buat anak-anak kita, karena anak-anak masih